kita sudah membahas terkait dengan anggaran biaya produksi ya. Berarti sekarang kita masuk atau lanjut ke anggaran biaya konversi. Nah, tadi juga materi udah saya update di Classroom, nanti bisa diperdalam lagi. Nah, bicara tentang anggaran biaya konversi, sudah terlihat ya materinya ya di screen ya? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Nah, kita pahami dulu apa sih sebenarnya terkait nanti dengan biaya konversi ya. Jadi kalau dalam pembahasan yang minggu lalu kita bahas mengenai biaya bahan baku, kemudian nanti juga akan kita bahas terkait biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dalam perusahaan manufaktur ataupun dalam penganggaran perusahaan itu nanti dikategorikan sebagai biaya produk langsung ya, atau direct product cost. Nah, kenapa dikatakan sebagai produk langsung? Karena ketika memproduksi suatu barang atau produk, maka bahan baku itulah yang bahan baku utamanya yang akan digunakan, termasuk tenaga kerja yang mengerjakan. Nah, inilah maka disebut dengan biaya produk langsung atau biaya produksi secara langsung. Sementara biaya overhead pabrik itu disebut biaya produk tidak langsung. Tapi biaya overhead ini juga sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan ya dalam memproduksi barang-barangnya. Nah, biaya produk langsung itu nanti disebut dengan biaya primer atau biaya utama ya. Jadi biaya utama itu atau biaya primernya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik itu sering juga disebut sebagai biaya konversi, yaitu biaya yang digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Ya, jadi intinya biaya tenaga kerja langsung bisa masuk kategori biaya utama dan bisa juga masuk sebagai biaya konversi, gitu ya, yang nanti perlu dipahami. Bentar ada yang join. Oke, kita lihat biar supaya lebih mudah. Jadi biaya produksi itu intinya dibagi dua, ada yang namanya biaya produk langsung dan biaya produk tidak langsung. Nah, produk langsung ada dua kategori, yaitu tadi biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya produk atau biaya produk langsung ini sering juga disebut dengan biaya primer atau biaya utama. Ya, jadi kalau nanti ada soal, katakan apa yang menjadi biaya primer dalam produksi, maka disebutkan di situ adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, tapi kalau ada pertanyaan lagi, mana biaya konversinya atau yang masuk kelompok biaya konversi? Maka biaya konversi di sini ada dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik ya. Jadi ini terkait dengan konversinya. Sebentar ada yang join lagi. Oke, sambil nunggu yang lain, ada yang mau ditanyakan terkait dengan biaya utama dan biaya konversi di sini? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang baru kita masuk bagaimana penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, secara teori, yang dikatakan tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja langsung mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Ya, biasa disebut dengan buruh gitu ya, atau istilahnya kalau di pabrik ya artinya karyawan pabriknya lah yang langsung mengerjakan produk jadi tersebut. Nah, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja manusia yang ikut membantu menyelesaikan produk secara tidak langsung. Contohnya ada mandor, kemudian ada manajer produksi, ada supervisor, dan ada yang lainnya. Nah, itulah kategorinya sebagai tenaga kerja tidak langsung. Atau juga biaya security ya, atau satpam itu juga kategorinya masuk nanti di BOP-nya sebagai biaya tenaga kerja tidak langsungnya. Nah, upah yang dibayarkan kepada buruh itu sering juga disebut dengan biaya tenaga kerja langsung atau sering disingkat dengan BTKL. Sementara upah tenaga kerja tak langsung disebut dengan biaya tenaga kerja tak langsung atau BTKTL. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu merupakan salah satu unsur yang ada di biaya overhead pabrik. Selain sewa gedung gitu ya, kemudian ada biaya asuransi gedung. Itu kategorinya adalah sebagai nanti masuk dalam kelompok BOP. Ini terkait dengan teorinya. Nah, kemudian biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk itu nanti terdiri dari bisa kategorinya berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau bisa juga berdasarkan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Nah, jam standar
tenaga kerja langsung atau sering juga disebut dengan JSTKL gitu ya, tapi nanti boleh diganti istilahnya. Yang penting mudah diingat ya, jam tenaga kerja langsung. Nah, tapi di sini ada kata-kata standar. Alias standar itu yang harus terpenuhi gitu ya. Jadi batas minimum yang harus terpenuhi terkait jam standar tenaga kerja langsungnya, yaitu adalah merupakan taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Contohnya adalah kalau kita bekerja itu kan bisa dengan satuan katakan mengerjakan bisa dihitung per jam, bisa per hari, tapi per hari kan ada berapa jam. Tapi untuk produk-produk tertentu bisa juga dalam sekian menit bisa selesai gitu ya. Jadi intinya adalah terkait jam standar tenaga kerjanya. Jadi berapa lama yang mesti dibutuhkan untuk memproses atau mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan pabrik tadi. Sementara tarif upah standar tenaga kerja langsung itu merupakan taksiran tarif upah per jam tenaga kerja langsung ya. Jadi kalau hitungannya per jam ya hitungan upahnya juga per jam. Tapi kalau umpamanya yang model harian ya berarti upahnya juga standarnya adalah harian. Oke, lihat nanti contohnya seperti apa. Nah, cara untuk menentukan jam standar tenaga kerja langsung, yang pertama adalah kita harus menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Ya, artinya dari kartu di situ kan nanti dalam pabrik biasanya ada kartu harga pokok periode yang lalu, itu yang dijadikan sebagai standar bahwasanya ternyata untuk menyelesaikan jumlah sekian gitu ya atau jumlah per botolnya membutuhkan rata-rata sekian menit atau sekian jam. Jadi itulah yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, bisa juga mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Nah, kadang-kala kan yang berhubungan dengan mesin gitu ya, atau mesinnya mengalami kerusakan dan sebagainya, atau mungkin ada juga buffer waktu atau yang disediakan kira-kira berapa lama operasional mesin tersebut. Jadi itu juga harus diperhitungkan. Karena kalau hitungannya terlalu pas, itu juga akan bisa merugikan karyawan itu sendiri ya. Maka pasti ada batas toleransinya berapa lama untuk menyelesaikan suatu produk tersebut. Tapi kalau yang berhubungan dengan mesin, ya berarti dia harus betul-betul diikutin. Jangan sampai nanti artinya si tenaga manusia tadi atau buruh tadi itu kerjanya terlalu santai ya. Itu berbeda dengan di back office. Nah, kemudian supervisor nanti yang memantau terkait dengan bagaimana pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh buruh ataupun dikaitkan nanti dengan berapa lama waktu yang dikonsumsi tadi. Yang keempat, mengadakan taksiran wajar ya. Taksiran wajar itu artinya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, tapi disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu memperhitungkan kira-kira nanti ada kelonggaran waktu untuk istirahat atau tidak. Kemudian bagaimana jika terjadi penundaan kerja yang tidak bisa dihindarkan ya, atau bisa juga pengaruh faktor kelelahan atau kecapean, bisa dari sisi buruhnya atau juga dari sisi mesin yang digunakan. Nah, jadi ini cara menentukan jam standarnya. Nah, untuk menentukan tarif upah standar atau sering juga nanti disingkat TUST ya, tarif upah standar. Nah, tarif upah standar tenaga kerja langsung itu dapat ditentukan yang pertama, tentunya adanya perjanjian dengan organisasi karyawan atau serikat pekerja yang berlaku di lingkungan setempat gitu ya. Kemudian yang kedua, ada data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Dan yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam operasi normal gitu ya. Tapi kalau yang ibaratnya bulanan itu ya pasti mengacunya ke upah minimum regional atau upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat satu botol kecap diperlukan waktu 0,1 jam. Dan tarif upah standar tenaga kerja langsung ditentukan per jamnya itu yaitu Rp500. Nah, dengan demikian maka biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk yaitu BTKLSW nanti ya per unit produk untuk membuat satu botol kecap itu adalah 0,1 jam dikalikan dengan tarif upah per jamnya, maka untuk per botol dibayarkan upahnya adalah Rp50 gitu ya. Jadi upah minimumnya adalah Rp50, yaitu untuk standar biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Jadi per botol karyawan itu akan dibayar Rp50 ya. Ini hitungannya. Ada pertanyaan sampai sini?
Nggak ada, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah ditetapkan jam standar tenaga kerja langsung, maka dapat disusun nanti jam kerja standar kerja langsung yang terpakai, ya. Jadi ini JKST, jam tenaga kerja langsung yang terpakai. Nah, kita lihat nanti rumusnya. Untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, itu diperlukan yang pertama adalah anggaran produk, ya, atau jumlah yang diproduksi nanti. Kemudian jam standar tenaga kerja langsungnya. Nah, rumusnya untuk menghitung jam kerja standar yang terpakai nanti sama dengan unit ekuivalen produk atau produk jadi dikali jam standar tenaga kerja langsung, ya. Jadi ini JKST tadi jam standar atau jam kerja standar kerja langsung yang digunakan atau yang terpakai. Kita lihat contohnya. Misalkan anggaran produk jadi dari perusahaan kecap Sedap Nikmat, ini contohnya masih berhubungan dengan materi awal-awal kemarin, ya, atau minggu-minggu yang lalu. Selama tahun 2016, pada triwulan pertama untuk kecap sedang, yaitu ada 22 botol, kecap manis 13 botol, kecap asin 9 botol, dan total pada triwulan yang harus diproduksi adalah 44 botol. Begitu juga dengan triwulan kedua sampai triwulan keempat, ya, semua datanya udah lengkap. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bagaimana cara mengetahui nanti jika jam standar kerja tenaga kerja langsung itu untuk membuat satu botol kecap, katakan tadi diperlukan waktunya adalah 0,1 jam. Nah, ini nanti kita akan rubah yang 22 botol itu menjadi berapa jam. Sebentar, ya, ada yang baru join lagi. Oke, jadi cara menentukannya adalah jumlah per botol, yaitu 22 botol, dikalikan dengan 0,1 jam. Berarti untuk kecap sedang membutuhkan waktu 2,2 jam, gitu, ya. Karena ini 22 dikali dengan 0,1. Benar nggak itu? 22 dikali 0,1. Bentar, ya. Atau dibagi. Nah, jadi untuk memproduksi kecap sedang, yaitu yang 22 botol pada triwulan 1, karena kita harus mengkonversi dalam bentuk berapa lama yang harus dikerjakan, maka nanti semua pengalinya adalah 0,1 jam, ya. 22 dikali 0,1, 13 botol dikali 0,1, 9 botol dikali dengan 0,1. Sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini, ya. Karena kan kita harus menghitung tadi terkait dengan jam kerja yang digunakan atau jam kerja standar tenaga kerja langsung yang akan terpakai. Nah, ini, ya, sehingga nanti dirubah yang tadinya dalam bentuk botol, karena dibutuhkan untuk mengerjakan per botolnya adalah 0,1 jam, maka tabelnya akan menjadi seperti ini, ya. Jadi ini produk yang digunakan nanti terkait dengan jumlah atau jam kerja standar kerja langsung yang terpakai pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, semuanya artinya tadi dalam 22 botol kalikan 0,1 dapatlah dia 2,2 jam. Kemudian 13 botol dikalikan 0,1 dapatlah 1,3 jam. Kemudian 9 botol dikalikan dengan 0,1, 0,9 jam, sehingga total yang akan digunakan pada triwulan pertama itu membutuhkan waktu 4,4 jam, ya. Sambil di random, ya, angkanya benar atau tidak. Nah, dalam setahun artinya untuk memproduksi kecap sedang berarti dia butuh waktu 9,5 jam, untuk kecap manis 5,4 jam, kecap asin 3,8 jam, dan totalnya yang dibutuhkan selama setahun jam kerja standar tenaga kerja langsung yang terpakai adalah 18,7 jam, yaitu penjumlahan dari 4,4 ditambah 4,6 ditambah 4,7 ditambah 5,0, ya. Coba silakan di random aja angkanya sudah sesuai atau belum sebelum kita lanjutkan ke berikutnya. Lanjutkan. Nah, sekarang baru kita masuk anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung, maka rumusnya adalah yang tadi JKST apa? Jam kerja standar, ya. Jam kerja standar dikalikan dengan tarif upah standar. Nah, ini maksudnya singkatan ini diingat aja awalnya, jam kerja standar dikali dengan tarif upah standar. Itulah anggaran untuk biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung sama dengan P ini anggap aja jumlah produksi, ya, atau barang jadinya nanti dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung
per unit produk ya, tadi ya, biaya tenaga kerja langsung per unit produknya. Jadi dari data tabel yang pertama tadi dan data tarif upah standar kerja langsung per jamnya adalah Rp500, maka dapat disusun anggaran biaya tenaga kerja langsung sebagai berikut. Nah, kita tadi butuh waktu 2,2 jam untuk memproduksi kecap sedang ya. 2,2 jam tadi setara dengan 22 botol. Sehingga 2,2 jam kita kalikan dengan tarif upah standarnya, yaitu per jamnya adalah Rp500. Sehingga didapatkan angkanya 1.100. Nah, kita masukkan untuk kecap sedang memproduksi 22 botol, maka dibutuhkan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp1.100. 1.100 ini didapatkan dari 22 botol dikali dengan 500 ya, atau 2,2 jam dikali dengan Rp500. Nah, begitu juga dengan kecap manis. Nah, kecap manis tadi kan dibutuhkan waktunya adalah 1,3 jam ya, karena dia 13 botol dikali dengan 0,1 sehingga 1,3 dikalikan dengan 500. Nah, sambil dicek random aja angkanya sesuai atau tidak ya. 1,3 dikali dengan 500. Hasilnya adalah 650. Nah, untuk kecap asin, tadi kan rencana produksinya 90 botol. Nah, 90 botol dibutuhkan waktu untuk pengerjaannya, 9 botol dibutuhkan waktu pengerjaan itu 0,9 ya, 0,9 jam. Sehingga biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan dikalikan aja dengan 500, maka biaya yang dikeluarkan adalah 450 ya, dan seterusnya. Nah, untuk triwulan kedua, ketiga, dan keempat cara perhitungannya sama ya, sama seperti ini. Jadi intinya adalah setelah kita buat tadi di sini, kan udah ada ini 2,3 jam kalikan 500, 1,3 jam kalikan 500 dan seterusnya. Nah, didapatkanlah untuk anggaran biaya tenaga kerja langsungnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita jumlahkan, ini seperti biasa, 1.100 ditambah dengan 650, ditambah dengan 450, dapatlah dia 2.200. Begitu juga dengan triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Nah, dalam setahun baru kita jumlahkan kecap sedang berarti 1.100, ditambah 1.150, ditambah 1.200, dan ditambah 1.300. Sehingga dapatnya adalah 4.750. Nah, ketika di total itu nanti menjadi 9.350. Total ini didapatkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 ya. Ada kecap sedang, kecap manis, dan kecap asin. Tapi kalau masing-masing merek atau masing-masing jenisnya, yaitu sesuai dengan tabel atau kolom yang seperti ini. Oke, untuk tabel 2 ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari tabel pertama dan tabel yang kedua, yaitu tadi jam kerja standar tadi ya, jam kerja standar dan biaya tenaga kerja langsung itu tidak terdapat sediaan produk dalam prosesnya. Artinya adalah seolah-olah tidak ada produk dalam proses atau work in prosesnya. Nah, seandainya nanti ya, jika terdapat persediaan produk dalam proses awal triwulan pertama untuk kecap sedang sebanyak 10 botol dengan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsungnya adalah 30%, dan persediaan produk dalam proses akhir triwulan pertama untuk kecap sedang sebanyak 8 botol dengan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja langsungnya adalah 50%. Nah, metode perhitungan unit ekuivalennya itu akan menggunakan metodenya adalah FIFO, yaitu yang pertama, yang masuk pertama itulah yang keluar pertama ya, atau first in first out. Nah, hal-hal lain tidak berubah. Berapakah anggaran biaya tenaga kerja langsung triwulan pertama untuk kecap sedang? Nah, ini fokusnya hanya pada kecap sedang ya untuk kasus contohnya. Nah, dari data ini kita bisa buat anggarannya sebagai berikut. Nah, sesuai dengan data yang sebelumnya, produk jadi atau kecap sedang sebanyak 22 botol, kemudian persediaan produk dalam proses akhir, yaitu 8 botol, itu sesuai dengan soal yang di sini ya, 8 botol dikali dengan 50%, yaitu berarti 4 botol, maka produk jadi 26 botol, yaitu 22 ditambah dengan 4. Dikurangi dengan persediaan produk dalam proses awal, yaitu 10 botol, dikalikan biaya tenaga kerja langsungnya tadi baru 30% ya, berarti 3 botol yang
ada, yaitu dalam proses awalnya, sehingga unit ekuivalen produk kecap sedangnya adalah 26 dikurangi dengan 3, ya, berarti 23 botol. Nah, untuk menghitung jam kerja standar tenaga kerja langsung untuk kecap sedang pada triwulan pertama, jam kerja standarnya adalah produk jadi atau unit ekuivalennya yaitu 23 botol dikalikan dengan jam standar tenaga kerjanya, ya, yaitu 0,1 jam, sehingga didapatkan adalah 2,3 jam. Sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk kecap sedang triwulan pertama adalah 2,3 jam dikali dengan 500, sehingga biaya yang dibutuhkan adalah 1.150. Nah, ini kalau nanti ada diketahui persediaan awal dan persediaan akhirnya, jadi cara pengerjaannya seperti ini. Tapi kalau tidak ada persediaan akhiran atau persediaan awal, maka langsung 22 botol dikalikan dengan tarif per jamnya, yaitu 0,1 jam, baru nanti dikalikan tarif upah per jamnya. Saya membedakan, ya. Oke, yang slide ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, ya. Jadi untuk biaya tenaga kerja langsung tidak ada masalah. Nah, biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BOP itu meliputi ada yang namanya biaya variabel dan ada biaya tetap. Apa perbedaan biaya variabel dengan biaya tetap? Coba tolong dikomentarin dulu. Apa sih perbedaan biaya variabel dan biaya tetap? Masing sebenarnya maksud dan tujuannya sama. Cuma karena kita konteksnya adalah produksi, nah jadi itu nanti terkait. Contohnya gini, kalau biaya tetap kan tadi udah disampaikan mau perusahaan itu produksi, mau berhenti atau tidak, ya. Artinya selama perusahaan itu masih beroperasional, biaya tetap itu tetap harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya biaya gaji. Nah, biaya gaji itu kan tidak boleh tidak dibayarkan gitu, ya, sewa gedung. Kecuali tadi yang sifatnya variabel, ya, tapi ini biaya tetap. Contohnya gaji karyawan setiap bulan harus dibayarkan 5 miliar, yaitu harus dibayar 5 miliar, walaupun perusahaannya dalam kondisi tidak sedang melakukan produksi barang, ya, atau mesinnya rusak. Nah, itu juga tetap intinya biaya tetap harus dikeluarkan. Jadi biaya tetap itu jumlahnya selalu tetap, tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau banyaknya yang diproduksi. Maka dikatakan jumlahnya biayanya tetap. Tapi kalau biaya variabel itu jumlahnya akan selalu berubah seiring dengan adanya perubahan jumlah yang diproduksi atau yang tidak diproduksi. Kan contohnya kemarin ada biaya variabel kalau untuk produksi kecap, contohnya Rp50 untuk per botol. Berarti pada saat dia memproduksi 10 botol, maka biayanya juga akan meningkat karena Rp50 dikalikan dengan 10 botol. Biaya itulah terus mengalami perubahan mengikuti berapa banyak yang akan diproduksi. Itu biaya variabel, ya, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau biaya tetap, mau dia produksi maupun enggak, maka perusahaan harus tetap membayarkan sejumlah yang sudah ditentukan. Ya, jadi udah kejawab biaya variabel dan biaya tetap. Terus ada lagi tuh kalau di akuntansi biaya, kan ada namanya biaya semi variabel, ya. Semi variabel itu seperti apa, ya? Ada kan, ya? Ada biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya semi variabel, ya, seperti itu. Ada yang tahu nggak? Contohnya apa itu biaya semi variabel? Nggak usah definisinya deh. Contohnya aja kalau di perusahaan, itu kira-kira seperti apa contohnya? Ada yang mau jawab? Contohnya, Pak, contohnya Iya, contoh. biaya listrik, reparasi, telepon sewa, dan biaya pemeliharaan, Pak. Itu biaya semi variabel. Itu biaya mana? Biaya tetap apa semi variabel? Atau biaya variabel? Semi variabel. Variabel. Yang sekarang yang semi variabel. Itu tadi seminya, Pak. Semi. Iya. Biaya telepon. Alasannya apa? Kenapa biaya telepon dikategorikan sebagai biaya semi variabel?
alasannya? Kok biaya telepon masuk kategori biaya semi variabel? Contohnya udah benar, coba kira-kira alasannya apa? Kenapa dikategorikan sebagai biaya semi variabel, bukan masuk variabel aja sekalian gitu. Mungkin menambahkan ya? Boleh. Kalau untuk biaya semi variabel ini dikenal sebagai biaya semi atau tetap atau campuran ya Pak ya. Iya. Yang contohnya seperti upah lembur, menyerupai biaya tetap pada tingkat penjualan atau produksi tertentu. Tetapi berubah ketika penjualan atau produksi meningkat. Gitu sih Pak. Semi variabel ya. Oke, tadi kita bahas yang biaya telepon ya. Kenapa dikatakan masuk kategori semi variabel? Nah, kalau teleponnya model pasca bayar itu kan artinya kita pakai nggak pakai pasti bayar ya, karena ada abodemen gitu kan ya. Begitu juga dengan listrik. Nah, maka dikategorikan dia sebagai semi variabel. Semi variabel itu maksudnya adalah ketika kita tidak gunakan telepon, maka biaya abodemennya itu wajib harus kita bayar. Katakan 25.000, itu harus dibayar. Tapi begitu kita gunakan teleponnya, berarti kan kita menggunakan biaya telepon ya. Bisa jadi pemakaiannya dalam sebulan tuh 200.000. Nah, tapi 200.000 ini bisa kita pisahkan yang menjadi biaya pasca bayar atau abodemennya katakan yang tadi 25.000, sisanya baru biaya variabel. Nah, itulah disebut dengan biaya semi variabel karena ada unsur tetap dan ada unsur variabel sesuai dengan penggunaan. Begitu juga dengan biaya listrik. Nah, listrik kan juga sama, ada yang pasca bayar, ada yang prabayar katakan ya sekarang yang model token. Nah, token juga kan sama sebenarnya. Karena intinya adalah pada saat kita tidak menggunakan, ya namanya ada biaya berlangganan, itu wajib kita bayarkan sekian rupiahnya. Tapi begitu kita gunakan, ya berarti akan menambah jumlahnya sesuai dengan pemakaian atau KWH-nya. Ya, termasuk tadi kenapa harus ada katakan biaya penjualan. Biaya penjualan nanti ada diiringnya juga yang sifatnya variabel, yaitu komisi penjualan. Nah, komisi penjualan itu kan akan bertambah seiring dengan banyaknya produk yang dijual gitu ya, karena kan sifatnya dia variabel tadi. Ya, jadi udah kejawab ya, artinya semi variabel itu ya biaya campuran, ada yang kategori masuk sebagai biaya tetap, dan ada yang masuk kategorinya biayanya variabel, itu semi variabel. Tapi secara umumnya dua, yaitu ada biaya variabel dan biaya tetapnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, biaya overhead variabel adalah biaya overhead yang dipengaruhi besar kecilnya volume kegiatan produksi. Ya, artinya semakin besar yang kita produksi, maka biaya variabelnya juga akan semakin meningkat. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah, contoh untuk BOP di sini adalah biaya listrik pabrik, ya, biaya listrik pabrik atau mesin. Kemudian ada juga biaya bahan penolong. Bahan penolong ini artinya di luar dari bahan baku langsungnya. Nah, itulah kategorinya nanti BOP-nya variabel. Nah, kemudian BOP tetap adalah BOP yang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Contohnya biaya listrik pabrik untuk ruangan. Nah, ruangan ini kan intinya adalah nanti mereka akan lakukan semacam berapa persentase penggunaannya. Karena ruangan itu pasti akan terus dinyalakan ya, nggak mungkin dimatikan. Tapi kalau mesin kan ketika dia nggak digunakan, ya biaya listriknya nggak akan muncul ya, maka disebut dengan biaya variabel, termasuk juga nanti berapa yang digunakan terkait dengan volumenya. Kemudian ada biaya gaji mandor pabrik, ada gaji satpam, dan seterusnya atau dan lain-lain. Sebentar, ada yang baru join lagi. Oke, kita lihat aja contohnya ya untuk ilustrasi yang kedua. Perusahaan kecap sedap Nikmat pada tahun 2016 menyusun anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas produksi normal per tahunnya adalah 200 botol dengan waktu jam kerja langsungnya adalah 20 jam. Ini standar normal ya, jadi tidak ada lembur atau mungkin kondisi mesinnya dalam kondisi baik-baik aja, tidak ada kerusakan. Jadi produksi normal 200 botol dengan jangka waktu atau penyelesaiannya itu sebesar 20 jam tenaga kerja langsungnya nanti atau 20 jam kerja langsung. Nah, atas dasar unit produk dan atas dasar jam kerja langsung, maka dapat dibuat nanti pembebanan untuk BOP yang dianggarkan. Jadi kita lihat contohnya di sini.
anggaran biaya operate pabrik ya, nanti jadi atas dasar kapasitas normalnya 200 botol, sementara untuk jam kerjanya adalah 20 jam. Nah, unsur yang masuk kategori BOP adalah bahan pembantu. Nah, di sini ini ada total. Total BOP itu berarti didapatkan dari BOP tetap ditambah dengan BOP variabel, ya. Contohnya di sini kasusnya adalah abaikan dulu yang BOP variabel dan BOP tetap sebelah kanannya ya. Jadi kita bahas ini dulu. Anggaplah datanya adalah bahan pembantu, totalnya adalah 4.000. Itu hanya didapatkan untuk biaya variabel atau BOP variabel. Jadi ketika tidak ada produksi, maka bahan pembantunya juga tidak digunakan ya. Maka di sini BOP tetapnya 0. Sementara ada istilahnya pernik-pernik pabrik ya atau aksesorisnya lah ya. Ini contohnya di sini untuk BOP-nya totalnya 1.000, tapi tetapnya tidak ada. Jadi ini hanya digunakan ketika ada produksi barang, sehingga BOP variabelnya Rp1.000, katakan seperti itu. Nah, tenaga kerja tak langsung juga masuk unsurnya adalah biaya operate pabrik. Contoh di sini total BOP-nya 7.000, terdiri dari BOP tetap 1.000 dan BOP variabelnya adalah 6.000. Ya, ini kategorinya. Nah, sementara untuk pemeliharaan pabrik, total BOP-nya 1.000, terdiri dari BOP tetap 200 dan BOP variabelnya 800. Dan seterusnya ya, ada listrik pabrik, ada depresiasi pabrik, ada asuransi pabrik, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita menentukan berapa besar BOP variabel dan berapa besar BOP tetapnya? Berdasarkan data yang ada, karena kita acuannya adalah sebagai kapasitas normal per tahunnya 200 botol, maka kita bisa menghitung terkait BOP variabelnya. Nah, di sini BOP variabel dibuat dengan dua kategori, dalam bentuk atau jumlah per unit dan dalam bentuk per jamnya gitu ya. Nah, cara untuk menentukan BOP variabel, kita fokus pada kolom BOP variabel di sini. Ya, jadi di sini ada 4.000, ada 1.000, ada 6.000 sampai yang terakhir adalah 400. Nah, untuk menentukan BOP variabel per unit ini berarti nanti pembaginya adalah, ini kan biaya dalam rupiah ya, 4.000, maka dibagi dengan, karena dia per unit, kita lihat di atas, kapasitas normal per tahunnya adalah 200 unit, sehingga hasilnya adalah 4.000 dibagi dengan 200 botol, ya, sehingga biaya overhead variabel per unitnya adalah 20. Benar nggak? 4.000 dibagi 200 hasilnya 20. Benar ya? 4.000 dibagi dengan 200. Nah, artinya kolom per unit BOP ini semua perhitungannya pembaginya sama, yaitu dengan 200 botol per tahun ya. 4.000 dibagi 200, 1.000 dibagi dengan 200, 6.000 dibagi dengan 200, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan BOP variabel per unitnya adalah untuk bahan pembantu Rp20 per unit, pernik pabriknya Rp5 per unit, tenaga kerja tak langsung Rp30 per unit, dan seterusnya. Sehingga ini kita jumlahkan untuk BOP variabel per unitnya 68. Sementara untuk BOP variabel per jam itu didapatkan dari biaya overhead pabrik variabel, yaitu Rp4.000 dibagi dengan 20 jam kerja langsung ya. 4.000 dibagi dengan 20, dapatlah dia 200. 1.000 dikali 20 dapatlah 50. 6.000 dibagi 20 dapatnya 300, dan seterusnya. Jadi kolom per jam di sini perhitungannya adalah BOP atau kolom BOP variabel dibagi dengan 20 jam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cara menghitung BOP variabel per unit dan BOP per jamnya. Ya, aku mau nanya. Ya, silakan. Bukan ke cara menghitung sih, lebih ke arah kalau misalnya harga bahan pokok itu kan sering-sering berubah ya. Ya. Tergantung bayar itu termasuk ke biaya yang mana ya, variabel atau masih tetap? Yang mana tadi? Harga pokok? Harga bahan pokok. Nah, untuk harga pokok atau harga pokok itu kan nanti lanjutannya ya.
Karena untuk menentukan harga pokok produksi itu ada 3 komponen. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja langsung, dan ada biaya overhead pabrik. Jadi 3 inilah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menentukan harga pokok penjualan atau harga pokok produksinya. Ini kita baru menghitung yang BOP. Kalau yang kemarin kan yang ada biaya bahan baku ya. Nah, itulah poin yang 1. Nanti ditambah dengan yang tadi kita bahas yaitu biaya konversi, ada biaya tenaga kerja langsung. Baru yang terakhir biaya overhead pabrik. Nah, dari 3 inilah nanti akan muncul sebagai biaya pokok produksi atau harga pokok produksi. Tapi rinciannya banyak gitu ya. Untuk BOP sendiri kan contohnya di sini unsurnya dari mulai bahan pembantu sampai dengan yang lain-lain. Kalau biaya tenaga kerja langsung kan khusus biaya tenaga kerja langsungnya yang langsung mengerjakan. Kalau biaya bahan baku berarti khusus penggunaan bahan baku pada saat produksi. Ini bagian ya, atau detailnya terkait dengan BOP-nya. Nanti setelah terakhir kita bahas BOP ini baru bisa menentukan biaya atau harga pokok produksinya berapa untuk memproduksi 1 unit produk seperti itu. Bagaimana? Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, jadi intinya kita harus hitung detail karena ini terkait dengan produksi. Tapi kalau udah jadi semua, baru kita gabungkan ketiga biaya ini, baru muncul nanti harga pokok produksi ya, atau biaya pokok produksinya. Tapi ini BOP variabelnya jelas ya? Jelas. Oke, sekarang masuk ke BOP tetap. Nah, untuk menghitung BOP tetap, ini juga dipisah, ada yang berdasarkan unit, dan ada juga berdasarkan jam. Berarti kolom yang kita pakai adalah kolom BOP tetap, gitu ya. Nah, untuk bahan pembantu, otomatis dia 0, karena di sini tidak ada BOP tetapnya. Begitu juga dengan pernik pabrik, tidak ada BOP tetap. Ya, jadi kosong. Nah, baru mulailah tenaga kerja tak langsung, yaitu di sini yang ada 1000. Nah, 1000 ini nanti sama pembaginya ya. 1000 dibagi dengan 200 botol, hasilnya adalah 5. Kemudian 1000 dibagi dengan 20, hasilnya 50. Dan seterusnya. 200 dibagi 200, kemudian 2000 dibagi dengan 200, ini didapatkan untuk BOP tetap. Jadi kita fokus ke kolom BOP tetapnya. Kalau total itu penggabungan antara BOP tetap dengan BOP variabel. Itu sama cara perhitungannya. Bukan dari total BOP ya untuk menentukan BOP variabel di sini, tapi sesuaikan dengan pos-posnya masing-masing karena ini sudah ditentukan. Cuma nanti pada kenyataannya ada beberapa yang mesti dihitung luas areanya gitu ya, terutama untuk penggunaan listrik. Nah, kalau untuk pabrik kan udah jelas, atau untuk ruangannya juga nanti berapa luas meter persegi itu juga bisa ditentukan kira-kira penggunaan listriknya berapa. Bisa dalam bentuk persentase juga, tergantung dari sisi kebijakan manajemennya. Oke, untuk slide tabel 3 ini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Nah, pada tabel 3 nampak bahwa jumlah biaya overhead pabrik variabel per unit atau botol itu sebesar 68, sedangkan jumlah BOP variabel per jam yaitu 680 ya. Sehingga kita bisa menentukan tadi kenapa bisa 0,1 jam, 0,2 jam katakan ya. Nah, cara perhitungannya di sini sebenarnya. Yang atas, yang sebelumnya itu bagian dari rekapitulasi. Jadi kalau disajikan data seperti ini, yang untuk BOP di sini, nah ini kita bisa menentukan ya untuk berapa lama yang harus digunakan untuk 1 unit produk, yaitu 68 dibagi dengan 680, dapatlah dia 0,1 jam. Nah, kemudian untuk berikutnya pada tabel 3 yang tadi nampak bahwa jumlah BOP tetap standar per unit botol tadi sebesar 32, sedangkan BOP tetap per jamnya yaitu 320. Ya, berarti juga ini sama cara perhitungannya. 32 dibagi 320, tetap kita dapatkan waktunya adalah 0,1 jam. Inilah standar penggunaan dari sisi untuk menentukan berapa lama yang harus kita gunakan waktu untuk memproduksi per botol atau per unitnya ya. Jadi ini hitungannya udah dapat 0,1 jam. Jadi tinggal dibagi, variabel dibagi dengan
unit dibagi dengan per jamnya. Begitu juga dengan BOP tetapnya. Sama 0,1 jam. Nah, dari perhitungan di atas dapat dibuat BOP standar per botol, jadi sebagai acuannya ya gitu ya. BOP variabel 0,1 jam dikali dengan 680 sehingga biaya variabelnya adalah Rp68. Sementara untuk BOP tetap 0,1 jam dikali 320 hasilnya adalah 32. Sehingga biaya per head public per botol kecap adalah Rp100. Nah, inilah yang tadi kita kategorikan total BOP-nya 100 ya. Jadi kalau umpamanya bahan bakunya katakan 500, kemudian tenaga kerja langsungnya 250, BOP-nya 100, ya udah tambahkan. Itulah yang menjadi biaya pokok produksi. Nah, cuma ngitungnya kan nggak totalnya aja, jadi kita harus rincikan untuk mendapatkan BOP per botolnya. Ya, jadi ini Rp100. Nah, kita gabungkan ini ya, biaya bahan baku standar per unit produk dengan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk dan BOP standar per unit produk untuk menyusun harga pokok standar per unit produk jadi kecap ya, atau harga pokok produksi yang tadi ditanyakan. Nah, ini jadi cara menentukan harga pokoknya seperti ini ya. Nah, perusahaan kecap sedap nikmat harga pokok standar per botol kecap sedang atau bisa kategorinya adalah harga pokok produksi. Tahun berakhir 31 Desember 2016. Nah, yang menjadi unsur harga pokok produk itu sebenarnya ada 3 kalau kita gabung ya. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada BOP. Tinggal ini dipisah ya, ada BOP variabel dan ada BOP tetap, tapi boleh juga digabung. Nah, untuk biaya bahan kedelai, sesuai dengan contoh kasus kemarin, kita membutuhkan 2 ons ya untuk bahan bakunya, dikali dengan harga bahan baku atau biaya baku penggunaan 100, sehingga di sini untuk memproduksi 1 botol kecap, harga pokoknya adalah 200 ya bahan bakunya. Sementara, ini kita bicara yang membuat harga pokok secara langsung atau penuh, dan ini ada harga pokok secara variabel ya, kita yang kolom yang pertama dulu. Karena harga pokok produksi langsung dan ada yang tidak langsung, artinya bisa juga yang penuh dan yang variabel. Nah, gula merah itu dibutuhkan 0,5 ons dikali dengan harga beli bahan bakunya untuk gula merah 240, 120. Nah, ini bahan baku yang kita pakai yang 320 ya, berarti biaya bahan bakunya 320, terdiri dari kedelai dan gula merah. Nah, sementara biaya tenaga kerja langsung 0,1 jam dikali dengan upah standar per jamnya yaitu 500, maka per botolnya adalah 50. Sementara BOP variabel 0,1 jam dikali dengan 680 dapatlah dia 68, dan BOP tetapnya 0,1 jam dikali 320 dapatlah 320. Nah, artinya untuk memproduksi 1 botol kecap itu didapatkan harga pokoknya sebesar Rp470. Nah, tinggal nanti dia mau jual berapa, marginnya mau 50% atau mau 70% ya silakan aja. Tapi harga pokok produk per botolnya adalah Rp470. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait harga pokok standar per botol kecapnya. Ini Yang buat bahan baku ya, kan kedelai. Nah, kita kan dapat kedelai itu kan dari supplier. Berarti kalau misalnya supplier bisa naik, berarti kita juga bisa naik. Kita tergantung harga dari supplier itu baru kita masukin kan ya? Iya, pada saat kita beli aja. Oh, Kan ini 1 periode ya, bisa aja dalam setahun itu terjadi kenaikan. Nah, artinya ya. kan ketika harganya naik, dia juga menyesuaikan gitu. Jadi nggak bisa ngitung per semester gitu kan? Kadang customer aku mintanya per semester gitu. Jadi dalam 1 tahun cuma minta harganya 2 kali gitu, semester 1, semester 2 gitu Pak. Bisa. Kita masukkan yang sesuai ini juga bisa kan, yang tadi ada triwulan 1, triwulan 2. Nah, kalau ini kan per tahun, tinggal dipecah aja Ya. seperti ini. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini kan kalau per tahun, kalau per semester kan berarti triwulan 1 tambah triwulan 2 aja ya. Gitu. Iya. Oh, gitu. Sama. Ini kan kita karena supaya lebih mudah aja dihitung disetahunkan. Tapi pada prakteknya sebenarnya setiap produksi kita harus menghitung berapa biaya bahan baku yang digunakan, biaya tenaga kerja langsungnya, dan berapa BOP-nya. Karena terkait dengan harga bahan baku itu kan
bisa aja dalam setahun ada terjadi kenaikan atau bisa juga terjadi penurunan gitu ya. Nah, makanya yang namanya anggaran ini sebagai acuan. Artinya kita berusaha dengan kita memprediksi atau dengan membuat anggaran, paling tidak kita bisa nanti menaikkan sedikit gitu ya kalau terjadi inflasi, atau kalau turun kan jarang ya, artinya turun itu jarang, pasti ada acuan atau harga. Kalau kita tadi katakan, oh produksi dalam setahun ini, sebentar di sini dulu. Ini kan tadi udah didapatkan angkanya 470 ya, katakan ya. Nah kan ini kita bisa tentukan, artinya di tahun 2017 nanti, harga pokoknya itu jangan kurang dari 500, karena kan kita harus membuat istilahnya berdasarkan periode sebelumnya ya. Ini kan periode sebelumnya, karena seperti, nah ini anggaran. Jadi anggaran inilah yang akan nanti menentukan berapa yang harus kita jual. Nggak mungkin kita dijualnya di bawah 470. Ini untuk memproduksi. Nah, makanya nanti dalam membuat produksi ini, karena udah diprediksi tahun 2016, pasti perusahaan akan menaikkan. Kira-kira kalau terjadi kenaikan harga 10%, itu bagaimana? Kalau kira-kira terjadi kenaikan 20%, bagaimana? Kan makanya dalam penyusunan anggaran atau prediksi itu pasti harus ada yang kemarin ya, naik berapa persen, turun berapa persen, kondisi normal, kondisi nanti makmur, kondisi nanti kondisi buruk. Nah itu sudah ada estimasinya. Nah ini bukan harga jual ya, tapi ini harga pokok standar. Jadi artinya perusahaan itu bisa menawarkan harus lebih tinggi dari 470, karena untuk antisipasi kalau terjadi kenaikan dan seterusnya. Itu beda kalau perusahaan dagang itu kan beli udah pasti harga belinya katakan 1.000, pengirimannya 200, ya berarti harga pokok penjualan dia 1.200. Nah kalau untung berarti dia mau berapa persen? Oh saya jual 2.000, ya nggak ada masalah kan gitu kan. Nanti kalau per semester ya tinggal dibagi lagi aja ya, jadi artinya dihitung per semesternya baru diambil total. Memang ya enak itu ngitung ya per semester atau per triwulan ya, per triwulan sebenarnya, karena kan 3 bulan di situ juga udah ketahuan, tinggal nanti di setahun kan berapa. Kalau ini setahun kondisinya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Iya sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Tarif upah per jamnya juga bisa aja kita naikkan gitu ya, karena kan biasanya juga diprediksi setiap tahun itu kan UMP naik gitu ya, bisa aja juga per jamnya kita naikkan. Tapi kan namanya kita membuat anggaran itu untuk 1 tahun penuh. Nah maka dalam anggaran itulah yang nanti bisa aja melebihin bahan bakunya, atau mungkin bahan bakunya berkurang. Jadi dengan adanya anggaran produksi atau anggaran penganggaran perusahaan ini, maka diharapkan perusahaan itu sudah bisa mengantisipasi ketika kondisi ekonominya seperti apa. Kalau nggak dibuat anggarannya, berarti kan makin ribet ya, gitu. Artinya susah juga, nanti bisa jadi ruginya terlalu banyak ya kalau untuk produksi. Nah tapi biasanya bahan baku inilah yang sangat menentukan harga itu bisa naik atau bisa turun, karena tergantung dengan kesediaan bahan baku yang ada di supplier kita. Makanya supplier itu nggak boleh hanya satu, karena kalau dia nanti menaikkan harga kita nggak bisa negosiasi. Tapi kalau suppliernya lebih dari satu kan paling nggak kita punya antisipasi ketika supplier satunya dinaikkan, bisa jadi supplier yang lainnya masih harga yang sama gitu ya. Jadi tergantung nanti negosiasi pada saat membeli bahan baku, dan itu kan sebenarnya ada kontrak gitu ya, bisa nggak memenuhi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan atau dan seterusnya. Ini juga harus dipastikan. Nah ini kalau kasus yang di sini biasanya dalam anggaran per tahun itu dianggap sudah fix ya, seperti ini, tinggal mau dinaikkan berapa untuk antisipasi inflasi dan sebagainya. Nah ini yang begini ini nggak perlu dilaporkan ke masyarakat luas gitu ya. Ini kan ibaratnya yang namanya anggaran itu adalah rahasia atau pabrik, rahasia perusahaan ya, jadi nggak boleh disampaikan ke pihak-pihak eksternal. Beda dengan penjualan dan seterusnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Materinya sih sudah nggak terlalu banyak ya. Jadi ini sudah selesai materi yang kita bahas. Kalau ada pertanyaan lagi